Perhatikan dan teladanilah bagaimana Yesus hidup di dunia. Itu adalah statement yang Roh Kudus nyatakan kepada saya ketika merenungkan firman pada hari-hari ini. Saya mendapati bahwa Roh Kudus mengokohkan jati diri saya sebagai manusia roh yang berjalan di dalam dunia ini. Seperti yang Alkitab tuliskan di Injil Yohanes 15 dan Yohanes 17 ayat yang ke-16. Bahwa saya ada di dalam dunia, tetapi bukan berasal dari dunia. We are in this world, but not of this world. Saya berasal dari kebenaran, seperti Yesus, kakak sulung saya. Saya berasal dari tempat yang maha tinggi. Bagaimana caranya saya yang bukan dari dunia ini dapat terus terjagai dari berbagai pengaruh yang ada di dunia ini? Bagaimana saya dapat mulai memanifestasikan keperkasaan, keilahian, dan kemuliaan kerajaan? Jawabannya sama, hidup seperti Yesus telah hidup di dunia. Tapi seperti apakah kehidupan Yesus? Saya menelaah kisah kehidupan Yesus dan saya mendapati bahwa Yesus adalah pribadi yang bertekun. Ia sudah pertama-tama membuat dirinya sebagai teladan dalam bertekun di dalam doa dan hidup hanya dari firman Allah. Berikut ini fakta-fakta yang dapat saya kumpulkan mengenai kehidupan Yesus ketika ia berjalan di dunia ini sebagai manusia. Yang pertama, Yesus adalah pribadi yang hidup hanya dari firman. Hidup dalam kebergantungan penuh terhadap Bapa. Yesus hanya mengerjakan sesuatu ketika ia melihat Bapa mengerjakannya. Yohanes 5 ayat 19. Dalam keilahiannya, bahkan ia tidak jadi semena-mena melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Seperti ketika Yesus menghadiri pernikahan di Kana dan ibu Yesus meminta untuk Yesus melakukan sesuatu karena mereka kehabisan persediaan anggur. Yesus berkata bahwa belum tiba saatnya untuk ia melakukan mujizat. Artinya sebelum ada instruksi dari Bapa, ia tidak akan berinisiatif dari dirinya untuk melakukan sesuatu. Ia adalah eksekutor sejati. Yang kedua, Yesus hidup dalam keilahian. Ia tidak pernah kalah. Yesus selalu berkemenangan dalam segala permasalahan yang ia hadapi. Ia hidup dari sumber yang ilahi. Makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34. Firman dan dirinya telah sedemikian menyatu sehingga setiap pencobaan yang iblis lancarkan dapat begitu saja dikalahkan dengan firman yang hidup di dalam diri Yesus. Lukas 4 ayat 1-13. Yang ketiga, keilahian Bapa dalam kehidupan Yesus mengalir sangat deras, menjamah orang-orang di sekeliling hidupnya. Selama Yesus ada di dunia, ada begitu banyak mujizat yang menyatakan kuasa Allah yang terjadi. Kesembuhan, pemenuhan kebutuhan hidup, finansial, alam semesta, dan lain-lain. Betapa tanda keilahian Allah begitu nyata termanifestasi atas kehidupannya. Yang keempat, Yesus adalah pribadi yang sempurna. Ia flawless, tidak berbuat dosa. Padahal ia dicobai dengan cara yang sama seperti musuh mencobai kita. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Yang kelima, Yesus hidup dalam kecintaan akan Bapa. Hatinya melekat dengan hati Bapa. Ketika saya membaca Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-16 dalam beberapa terjemahan, dituliskan bahwa Yesus sering menarik diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Bahkan dalam terjemahan The Message dituliskan, as often as possible, Jesus withdrew to out of the way places for prayer. Sesering mungkin, Yesus menarik dirinya dari keramaian yang begitu mengelu-elukan dia, ingin mengangkat dia menjadi raja, hanya untuk bisa bersekutu dengan Bapa. Saya percaya persekutuan dengan Bapa lah yang membuat Yesus menjadi pribadi yang begitu tulus. Sampai-sampai ia mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat yang ke-7. Yesus tidak mengizinkan ada cinta akan diri sendiri dalam hidupnya. Seluruh kemuliaan ia serahkan sepenuhnya kepada Bapa. Betapa hati yang mencintai Bapa begitu jelas terlihat dalam hidup Yesus. Amin.